Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Insan TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa mulai malam hari ini dengan izin Allah, setiap hari Senin malam, Selasa di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini, kita akan mengadakan kajian rutin yang bertemakan ngaji Asmaul Husna. Insyaallah kajian kita ini akan memakai sebuah buku panduan. Yang berjudul Mukhtasar Kitab Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu Biha. Ini bukunya. Buku judulnya Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna Fad'uhu Biha. Buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullah ta'ala. Kalau yang paham bahasa Arab, maka dia akan mengetahui bahwa buku ini sebenarnya ringkasan, karena awalnya sudah ada kata mukhtasar, artinya ringkasan. Berarti buku ini itu ada aslinya, ini ringkasannya. Berarti ada aslinya yang ada di hadapan kami ini. Ini aslinya. Ya. Ini ditulis sama beliau juga. Jadi beliau menulis buku ini, kemudian karena mungkin dianggap terlalu tebal sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk mengkajinya, ada beberapa yang memberi masukan kepada penulis agar meringkas bukunya. Akhirnya adalah yang di hadapan kita ini, buku yang tipis ini. Ini sekitar 160 halaman. Ya, kalau aslinya ini sekitar 850 halaman. Jadi seperlimanya. Ya. Jadi yang akan kita baca insyaallah adalah yang ringkasan ini biidznillah azza wajal. Walaupun insyaallah nanti saya akan berusaha menambahkan hal-hal yang penting, ya, yang ada dari buku aslinya ini yang tebal ini, kami ringkaskan nanti yang kira-kira penting sekali untuk diketahui. Adapun buku yang akan kita baca insyaallah adalah buku yang berwarna hijau ini.
Sebelum kita mulai, bagi ibu-ibu yang membawa putra-putrinya dan merasa kesulitan untuk mengkondisikan putra-putrinya, dipersilahkan untuk membawa ke lantai 1. Saya ulangi lagi, ibu-ibu yang merasa kesulitan untuk mengkondisikan putra-putrinya, silahkan dibawa putra-putrinya ke lantai 1 sehingga suaranya tidak terlalu mengganggu jamaah yang lainnya. Bagi yang membawa buku, silahkan buka halaman 7. Ya, silahkan buka halaman 7. Nah, iqra. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil hafizahullah ta'ala. Al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nah, ini adalah muqaddimah sebelum memasuki isi dari buku ini. Dan biasanya muqaddimah itu diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan saat beliau akan mulai kajian-kajiannya. Makanya ada sebuah muqaddimah, kajian yang biasa kita dengar dengan istilah khutbatul hajah. Apa? Khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu semacam pembuka dari sebuah keperluan, termasuk di dalamnya adalah pengajian, sehingga termasuk juga buku. Makanya para ulama kita ketika menulis buku itu biasa diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harapannya akan semakin mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Nah, فإن أجل المقاصد وأنفع العلوم وأشرفها وأعلاها العلم بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، لأنها تعرف الناس بربهم سبحانه الذي هو أشرف معلوم وأعظم مقصود، وتعرفهم بخالقهم وخالق السماوات والأرض ومن فيهن. Nah, di sini beliau penulis mengatakan, fa inna ajallal maqasidi wa anfa'al ulumi wa ashrafaha wa a'laha. Sesungguhnya tujuan yang paling mulia, kemudian ilmu yang paling bermanfaat, serta ilmu yang paling tinggi dan paling penting, apa? Al-ilmu bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Ilmu yang paling penting itu adalah ilmu tentang asma'ul husna. Ilmu tentang nama-nama Allah yang mulia. Dan juga ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ilmu itu ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ilmu itu ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Bahkan ilmu yang penting ini nanti akan level-levelan lagi. Ada ilmu yang paling penting sekali. Dari sekian banyak ilmu yang ada di muka bumi ini, yang paling penting adalah ilmu tentang Asmaul Husna. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena
yang dipelajari dalam ilmu Asmaul Husna itu adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul Husna, nama-nama mulia. Nama-namanya siapa? Nama-namanya Allah. Sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifatnya siapa? Sifat-sifatnya Allah. Sehingga orang bisa mengukur ini ilmu bermanfaat atau tidak bermanfaat, penting atau tidak penting. Lihatlah apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Apa yang dipelajari. Kalau yang dipelajari sesuatu yang penting, berarti ilmu itu penting. Kalau yang dipelajari adalah sesuatu yang remeh-temeh, berarti itu ilmu yang tidak bermanfaat. Coba lihat ilmu yang kita pelajari dalam keseharian kita. Ilmu tersebut mempelajari apa? Biasanya mempelajari tentang Allah atau mempelajari tentang makhluk Allah. Kalau ada dua ilmu, satu mempelajari tentang Allah, yang satunya mempelajari tentang makhluk Allah, lebih penting yang mana? Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mempelajari makhluk Allah itu tidak penting? Penting atau tidak? Penting. Tapi dari yang penting ini ada yang lebih penting, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, waktu kita selama 24 jam ini, setiap harinya lebih banyak untuk kita gunakan mempelajari tentang Allah atau tentang selain Allah? Lebih banyak kita gunakan untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada hubungannya bahkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Dan ini kenyataan. Ya. Makanya penulis buku ini mengajak kita untuk berpikir, waktu yang kita miliki ini, hidup kita di dunia ini, kita gunakan untuk apa? Untuk belajar. Belajar apa? Ya. Karena semua orang mengaku dia belajar. Tapi apa yang dipelajari? Apakah yang dipelajari sesuatu yang penting banget? Ya. Atau sesuatu yang tidak penting? Atau bahkan sesuatu yang berbahaya? Ada ilmu yang dipelajari berbahaya? Ada? Apa? Ilmu cara menggoda cewek. Ini berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, kecuali kalau perempuan itu istri sendiri. Ini bukan siapa-siapa, orang lain. Ya, dipelajari tekniknya, teorinya. Subhanallah. Ya. Tentang Allah saja enggak pernah dipelajari. Sudah mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mempelajari ilmu tentang sihir, mempelajari tentang perdukunan. Ya. Maka di sini penulis mengatakan bahwa ilmu yang paling penting itu adalah ilmu tentang Asmaul Husna. Kemudian beliau mengatakan li'annaha tu'arrifun nasa bi rabbihim subhanah. Karena ketika kita pelajari Asmaul Husna, kita akan mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita itu lewat Asmaul Husna. Lewat nama-namanya yang mulia. Kalau pengen kenal Allah, pelajarilah Asmaul Husna. Pelajarilah sifat-sifat Allah yang mulia. Sehingga jangan heran, sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa setiap halaman di dalam mushaf Al-Quran, setiap halaman, pasti ada satu atau dua atau tiga, bahkan lebih dari Asmaul Husna. Setiap halaman dari Al-Quran atau mayoritas halaman Al-Quran, setiap halaman itu ada satu atau dua atau bahkan lebih. Bahkan kadang-kadang satu halaman ada 10 Asmaul Husna. Contohnya akhir surat Al-Hasyr. Ya.
Halaman yang pertama baru kita buka mushaf, sudah ketemu kita dengan Asmaul Husna. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat yang muncul pertama kali dalam Al-Quran. Berapa Asmaul Husna? 2? 2 apa 3? 3 apa 2? 3. Apa itu? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu baru ayat pertama, langsung muncul berapa? 3 langsung sekaligus. Ya. Ini mengajak kita untuk berpikir, untuk mempelajari apa sebenarnya arti dari Allah. Apa arti dari nama Allah? Apa arti dari nama Ar-Rahman? Apa arti dari nama Ar-Rahim? Orang yang mempelajari satu persatu dari Asmaul Husna tersebut diharapkan dia akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa asyrafu ma'lum. Allah itu adalah sesuatu yang paling mulia untuk dipelajari. Pernah dikisahkan ada seorang ulama sedang ngaji seperti ini. Ya, ngaji tentang ayat-ayat Quran, ngaji tentang hadis-hadis Rasul SAW. Tahu-tahu tengah-tengah pengajian ada orang datang masuk, kemudian dia ngomong, mengatakan, apa yang kalian pelajari? Ya, kita belajar ayat-ayat Allah, kita belajar hadis-hadis Rasul SAW. Sampai kapan kalian belajar tentang hal-hal yang seperti itu? Itu loh, orang barat sudah sampai ke bulan. Orang barat sudah sampai ke bulan. Kalian masih berkutat dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Sampai kapan kalian belajar seperti itu? Masa kalah dengan orang barat yang sudah sampai kemana? Ke bulan. Apa kata ulama tersebut? Apa sih kelebihan sampai ke bulan? Bulan itu makhluk. Manusia yang sampai ke bulan juga makhluk. Berarti makhluk ketemu dengan makhluk. Apa istimewanya? Kita di sini sedang berusaha untuk mempelajari bagaimana kita sampai bertemu, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk tapi Khalik, Sang Pencipta. Ya. Bukan berarti enggak penting belajar tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, penting. Akan tetapi dari yang penting ini ada yang lebih penting, yaitu mempelajari nama-nama Allah yang mulia. Wa a'zamu maqsudin, dan tujuan yang paling besar. Wa tu'arrifuhum bi khaliqihim wa khaliqis samawati wal ardi wa man fihinna. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna ini, kita akan mengenal siapakah yang menciptakan kita dan siapakah yang menciptakan alam semesta. Jadi untuk mengukur ilmu ini penting atau tidak penting, satu, kesimpulannya dilihat apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Bagaimana untuk mengetahui ilmu ini penting atau tidak penting, dilihat yang dipelajari apa dalam ilmu tersebut. Dan ini kaidah buat kita semuanya, supaya kita ini bisa punya prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang nih pelajari ini, pelajari apa? Pelajari biografi bintang film anu. Yang dipelajari apa? Bintang film anu. Ya wis, ora penting we. Ya. Atau yang dipelajari tentang biografinya pemain bola anu. Penting apa ora? Penting apa ora? Nah, ilmunya tentang apa? Tentang transfer dari klub ini ke klub ini sekian. Ya. Kemudian pacarnya sekarang ini, besok itu, besok. Penting atau tidak? Enggak penting, enggak usah, tinggalin aja. Maka yang pertama kali untuk mengukur ini penting atau tidak penting, lihat apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Kalau yang dipelajari penting, berarti itu ilmu yang penting. Apalagi cara mengukurnya? Yang kedua, na'am iqra wa hadha
وهذا يستلزم عبادته سبحانه ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله. Nah, wahada mengenal asmaul husna ini yastalzimu ibadatahu, akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Mengenal Allah mendorong kita untuk beribadah kepada Allah. Berarti ini yang kedua adalah manfaatnya. Untuk mengetahui ilmu ini penting atau tidak penting, yang pertama lihat apa yang dipelajari, yang kedua lihat manfaatnya apa. Kalau manfaatnya besar, berarti itu ilmu yang penting. Kalau manfaatnya tidak besar, berarti itu ilmu yang tidak penting atau kurang penting. Sekarang coba, ada sebagian orang Masya Allah belajar bahasa Inggris itu mulai dari TK sampai S1. Ya, TK kan sekarang sudah sebagian diajari bahasa Inggris kan. Coba berapa tahun itu? TK sampai S1 berapa tahun? Nah, TKA, TKB sudah berapa tahun? 2 tahun. SD berapa? 6. 2 tambah 6 berapa? 8. SMP 3, 11. SMA 3 berapa? 14. S1 4. Kalau lancar berarti berapa? Berapa? 18 tahun. 18 tahun belajar bahasa Inggris. Berapa? 18 tahun. Wis tamat S1 bisa ngomong bahasa Inggris? Paling bisa nih, what is your name? My name is, how are you? I am fine. Untuk belajar seperti itu kita luangkan waktu berapa tahun? 18 tahun. Manfaatnya apa? Terus kalau jenengan sudah bisa ngomong what is your name, terus kepriwe? Jadi bisa golek duit. Ya. Ustaz apa enggak penting Ustaz belajar bahasa? Penting. Kalau memang diperlukan. Kalau kita mau berdakwah misalnya untuk mendakwai orang-orang Inggris supaya masuk Islam, dan kita enggak bisa untuk komunikasi dengan mereka kecuali dengan mempelajari bahasa mereka, no problem, enggak apa-apa. Sebagaimana dahulu Nabi kita SAW menyuruh sebagian sahabatnya untuk belajar bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Dengan tujuan apa? Untuk mendakwai mereka. Penting. Ya. Tapi banyak orang sekarang belajar bahasa Inggris cuma supaya dibilang keren, bisa cas-cis, cus. Ya. Tidak apa-apa belajar bahasa Inggris kalau memang Anda merasa itu penting. Ya. Kemudian untuk belajar, untuk bisa bahasa Inggris, apa yo harus mengorbankan berapa tahun tadi? 18 tahun. Kursus baik. Ya, setengah tahun sudah bisa. Yang penting intensif penerapannya seperti itu sudah. Ya. Sehingga kita ini hidup di zaman orang ini nggak punya skala prioritas. Mana yang harus dipentingkan? Yang penting dianggap tidak penting, yang tidak penting dianggap penting. Asmaul husna dipelajari penting. Kenapa? Karena manfaatnya. Manfaatnya apa? Mendorong seorang untuk mau beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu tujuan utama diciptakannya kita di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali hanya untuk, berarti ini tujuan satu-satunya. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa beribadah dengan benar kepada Allah kalau dia tidak mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dihasilkan ketika orang mengenal Allah, wa mahabbatahu, akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal
maka tak sayang. Gimana kita akan sayang, gimana kita akan cinta kepada Allah sedangkan kita tidak kenal Allah itu siapa? Banyak di antara kita lebih kenal dengan sesuatu orang-orang yang tidak pernah berbuat apapun buat kita dibandingkan mengenal Allah yang telah memberikan apapun buat kita. Orang yang mengidolakan artis itu, ya, yang kalau ketemu artisnya itu sampai histeris, nanti semaput. Ya. Artis itu sudah ngasih apa sama dia? Ngasih apa? Duit? Ya. Mesem? Ya. Itu dong. Ya. Itu saja kita sudah kenal betul, kita pelajari secara detail. Ya. Lahirnya di mana, hobinya apa? Ya. Baju yang disukai kita pakai juga, warna rambutnya apa? Ya. Setiap artis itu ganti warna rambut, ikut ganti warna rambut. Ora cocok pak kulite. Ya. Ana wong sebagian maksa banget itu. Ora cocok. Ya. Yang enggak pernah ngasih kita apa-apa, kita pelajari begitu detail. Kita kenali begitu detail. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kita segala sesuatu tidak kita pelajari. Tidak berusaha untuk kita kenal. Ya. Jadi yang kedua apa tadi? Manfaatnya. Orang belajar Asmaul Husna manfaatnya dia akan jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah kepada Allah, dia akan cinta kepada Allah wa khasyatahu dan akan merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah ya para ulama yang kenal Allah. Ya. Ulama yang kenal Allah. Makanya kita bikin pepatah baru, tak kenal maka tak takut. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak takut. Orang yang enggak takut sama Allah itu orang yang enggak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah dia akan merasa takut. Ya. Dengan Allah ketika murka, dengan Allah ketika mengazab. Walaupun antara takut dan cinta itu harus tetap seimbang. Ya. Kemudian apalagi wa ta'zimahu wa ijlalahu. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Asmaul Husna, maka dia akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lah coba lihat ini manfaatnya. Manfaat dari belajar Asmaul Husna ini kita jadi mau beribadah kepada Allah. Kita jadi sayang, kita jadi cinta kepada Allah. Kita jadi takut kepada Allah. Kita jadi mengagungkan Allah. Ini manfaat yang amat sangat penting sekali. Dan seorang tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa mendapatkan ridha Allah kecuali dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Ini penting banget. Ya. Maka seharusnya belajar Asmaul Husna itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka tidak sedikit ulama yang mengatakan belajar Asmaul Husna itu hukumnya fardhu ain. Apa? Fardhu ain. Jadi ilmu itu ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah. Belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah ini hukumnya fardhu ain, wajib bagi masing-masing dari kita. Seandainya ditinggalkan maka orang akan berdosa. Ya. Jadi coba diulang, kita bisa mengetahui ilmu itu penting atau tidak penting dilihat satu apa yang dipelajari. Yang kedua, apa manfaatnya. Nah, Iqra. ومن رحمته سبحانه أن جعل توحيده ومعرفته أمرا مركوزا في الفطر والعقول إجمالا إلا أن يطرأ على الفطرة والعقل ما يفسدهما من فعل شياطين الجن والإنس. Nah, kemudian orang mengenal Allah butuh usaha atau tidak? Butuh usaha atau tidak? Butuh. Butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan. Yang namanya belajar sesuatu ya butuh perjuangan. Ya. Orang belajar tentang bertani dia butuh berjuang untuk mengetahui
Ya, dia belajar tentang otomotif bisa bertahun-tahun. Untuk mengenal Asmaul Husna ini, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ini butuh perjuangan. Akan tetapi wa min rahmatihi subhanah. Saking sayangnya Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita atau tidak? Sayang. Apa buktinya? An ja'ala tauhidahu wa ma'rifatahu amran markuzan fil fitari wal uquli ijmalan. Kasih sayang Allah kepada kita itu dibuktikan antara lain Allah jadikan mengenal Dia itu sebagai naluri dalam diri kita masing-masing sejak kita lahir. Orang Jawa mengatakan wis gawan bayi. Yang biasa diistilahkan dengan fitrah. Setiap bayi yang lahir mak ceprot ke muka bumi ini, ya orang mesti ceprot. Ya, yang apa namanya? Yang sesar kan nggak ceprotnya. Bayi yang lahir, setiap bayi yang lahir ke muka bumi ini langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam otaknya, di dalam dirinya langsung ditanam orang ini punya modal kenal Allah. Itu namanya naluri. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah mudahkan kita untuk mengenalnya semudah-mudahnya. Karena mengenal Allah itu kebutuhan primer apa sekunder? Primer apa sekunder? Primer, bahkan kebutuhan yang paling primer. Kaidahnya apa? Sesuatu yang primer, cara untuk mendapatkannya akan dimudahkan sama Allah. Apa? Sesuatu yang primer, cara mendapatkannya akan dimudahkan sama Allah. Coba sekarang, sebelum kita bicara tentang mengenal Allah, kebutuhan primer kita itu yang paling primer apa? Yang paling primer apa? Udara. Setelah itu air. Setelah itu makanan. Tiga ini semuanya kebutuhan primer. Apa tadi? Udara, air, makanan. Ini semuanya primer. Dari tiga hal yang primer ini, yang paling primer mana? Udara atau air? Udara atau makanan? Kenapa? Kalau kita tidak dapat udara 5 menit, kok 5 menit? Berapa menit? 2 menit, 3 menit, kita bisa tamat, bisa mati. Kalau jenengan tidak minum 5 menit, mati? Tidak. Bahkan kita puasa berapa jam? Sekitar 12 jam. Mati? Tidak. Berarti walaupun air ini kebutuhan yang primer, masih lebih primer udara. Saya tanya, antara air dengan udara, cara mendapatkannya lebih gampang mana? Udara. Jenengan kan mana? Air mineral enggak ada toh? Dadakan golet kan? Tapi udara nyari di mana? Gak usah dicari. Kanan, kiri, atas, depan. Apa kaidahnya tadi? Semakin sesuatu primer, maka akan semakin mudah mendapatkan. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu sesuatu yang paling primer. Maka sesuai dengan kaidah yang tadi kita pelajari, maka mengenal Allah itu harusnya mudah. Dan salah satu kemudahan yang Allah berikan, sejak lahir kita sudah dikasih modal sama Allah. Mengenal Allah secara global, bukan secara detil.
Kalau secara detail ya kayaknya sih orang ceritanya bayi mak ceprot langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Apa ada bayi lahir langsung apal Asmaul Husna? Enggak. Itu berarti sudah masuk sesuatu yang sifatnya detail. Tapi bayi lahir, dia langsung dikasih modal sama Allah, dia punya kecenderungan untuk mencari siapa yang menciptakan dia. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang-kadang modal yang sudah Allah berikan ini kadang-kadang oleh manusia dirusak. Makanya di sini katakan illa an yatra'a 'alal fitrati wal 'aqli ma yufsiduhuma. Kecuali seandainya ada hal-hal yang merusak fitrah tersebut, ada hal-hal yang merusak naluri tersebut, min fi'li syayatinil jinni wal insi, dari perbuatan setan jin maupun setan manusia. Orang itu lahir laki-laki, fitrahnya suka sama perempuan. Perempuan lahir fitrahnya, nalurinya suka sama laki-laki. Kok kemudian ada laki-laki cinta dengan laki-laki, ada perempuan cinta dengan perempuan? Maksudnya cinta bukan sekedar cinta, tapi cinta yang mengarah kepada hubungan biologi seksual. Ini berarti fitrahnya rusak. Ya. Siapa yang rusak? Tadi sudah kita sebutkan, setan jin dan setan manusia. Ya. Makanya untuk membendung itu semua kita harus belajar. Sebagai benteng buat kita dari godaan-godaan setan minal jinnati wan nas. Apa dalilnya fitrah dan naluri tersebut? Naam, qala Allah Ta'ala fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Nah, dalilnya apa kalau manusia lahir itu sudah dikasih naluri untuk mengenal Allah? Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 30. Surat apa? Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan fitrah dalam setiap manusia. Allah menanamkan fitrah dalam setiap diri manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah fitrah bawaan itu. Jadi enggak ada ceritanya bayi lahir dalam keadaan kosong dari naluri mengenal Allah, enggak ada. Semaksimal apapun usaha manusia dengan teknologi apapun untuk menghapuskan naluri yang Allah sudah takdirkan dalam diri setiap bayi itu tidak akan mungkin bisa. Itu yang baru lahir. Kalau sudah besar itu bisa berubah. Nanti kita akan bacakan hadisnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah bawaan bayi tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan orang tidak tahu. Ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Ya. Sudah tahu tapi tidak mau untuk mengamalkannya. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Punya naluri untuk mengenal Allah. Punya naluri untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Kecuali kalau dirusak.
kecuali kalau dirusak. Makanya pada kajian beberapa saat yang lalu di masjid ini juga hari Senin pagi saya sampaikan judul semua anak itu hebat. Semua anak itu hebat. Setuju? Setuju? Setuju napa mboten? Berarti anaknya jenengan hebat. Hebat? Manut ya pada ya. Ya kan beda Ustaz, hebat kalau manut. Lu terus apa? Hebatnya orang manut apa? Hebatnya apa? Sejak lahir dia sudah dikasih modal sama Allah untuk mengenal dia, untuk menerima apapun yang akan diajarkan kepada dia. Maka seandainya anak itu kemudian menjadi nakal, menjadi tidak penurut, menjadi tidak baik, ya yang paling bertanggung jawab ya manusia yang paling dekat dengan anak itu. Siapa? Ya nyong orang jenengan, orang tua. Maka Nabi SAW kemudian melanjutkan setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, punya naluri untuk mencintai kebenaran, mengenal Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang kemudian akan membuat anak itu menjadi beragama Yahudi atau beragama Nasrani atau beragama Majusi. Siapa yang paling pertama kali disebut di sini? Orang tua. Banyak orang tua sekarang kalau anaknya nakal, yang disalahkan siapa? Siapa yang disalahkan? Ini gara-gara salah pergaulan. Berarti kambing hitamnya siapa? Teman. Kenapa tidak menunjuk di sini? Kancane ndi kae wong kae. Kelalen iki, drijine mengene telu. Ya. Orang kalau nunjuk orang kan kayak gini kan. Apa ana wong kayak gini? Orang kalau nunjuk kan kayak gini, tiga-tiganya mengarah kepada diri sendiri, lupa dia. Ya. Orang tualah yang paling bertanggung jawab. Ya. Maka beban kita, tugas kita sebagai orang tua itu besar. Ya. Terus berarti gimana Ustaz? Belajar supaya kita bisa mengemban tugas ini sebaik-baiknya. Jangan sampai modal yang sudah Allah berikan kepada anak-anak kita, kepada diri kita sia-siakan, jangan. Ya. Kalau bisa modal itu kita manfaatkan, bahkan syukur-syukur dikembangkan. Kita ini kalau masalah dunia kan pengennya modal sekian hasilnya maksimal, modal minimal hasil maksimal. Kenapa ini tidak kita terapkan dalam masalah agama? Ya, dalam masalah akhirat. Ini kita sudah dikasih modal sama Allah. Ayo kembangkan supaya modal itu semakin besar. Sudah dikasih pengetahuan sama Allah secara global tentang Allah. Ayo ditambahi supaya lebih detail lagi tentang Allah. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hafal Asmaul Husna. Bagus. Akan tetapi ditambahi lagi, tingkatkan lagi supaya modalnya tambah besar. Pelajari apa yang makna yang dikandung dalam Ar-Rahman, apa yang makna yang dikandung dalam Ar-Rahim. Alhamdulillah Ustaz sudah belajar. Terus kembangkan lagi. Apa efeknya dalam kehidupan sehari-hari kita? Ketika kita tahu nama Allah Ar-Rahman, ketika kita tahu nama Allah Ar-Rahim, terus apa efeknya dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu namanya mengembangkan apa? Modal yang Allah berikan kepada kita. Ya, Iqra. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا سعادة للعباد ولا صلاح لهم ولا نعيم إلا بأن يعرفوا ربهم ويكون هو وحده غاية مطلوبهم وتعرف إليه قرة عيونهم. Nah, kemudian penulis di sini membawakan perkataan seorang ulama besar yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, la sa'adata lil ibad. Manusia itu tidak akan pernah bahagia. Wala salahalahum, tidak akan pernah benar. Saya ulangi, manusia tidak mungkin bahagia, tidak mungkin benar. Wala na'ima, tidak mungkin merasa hidup ini nikmat
illa bi an ya'rifu rabbahum, kecuali manakala dia mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Manusia semuanya hidup di dunia ini pengen bahagia. Coba angkat tangan yang pengen susah. Angkat tangan. Gak ada? Alhamdulillah. Kabehan pengen bahagia. Siapapun yang ingin bahagia, siapapun yang ingin benar, siapapun yang pengen lurus kehidupannya, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mencari kebahagiaan bukan lewat jalan ini, maka dia pasti akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Nah, tersesat di akhirat repot. Ya, kesasar kok nang akhirat. Ya. Kalau kesasar nang kayaknya kedung wulu sih ya gak ditakon. Ya, arep mengkelapa sawit kesasar pada marah misalnya. Tinggal tanya aja kelapa sawit, oh wali mereka. Nah, kesasar nang akhirat itu. Terus kadang nyemplung. Ya, terlanjur masuk ke neraka, naudzubillahi min dzalik. Tidak ada kebahagiaan. Tidak mungkin seorang merasa nikmat hidupnya. Tidak mungkin dia akan benar kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu huwa wahdahu ghayata matlubihim. Kemudian dia jadikan Allah ini sebagai tujuan utama kehidupannya. Yang jadi prioritas hidup dia adalah bagaimana saya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari kita itu pusing memikirkan, wah gimana saya diomong gini sama orang-orang ini. Kalau saya berbuat A, yang ini gak suka. Kalau saya berbuat B, yang ini gak suka. Mumet, nanti kendat. Gara-gara mencari ridhonya manusia. Subhanallah. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan tenang ketika kita yang dikejar adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau yang kita kejar ridhonya manusia, apa yang disukai oleh A belum tentu disukai sama B. Yang disukai oleh B belum tentu disukai sama C. Yang tidak disukai sama C belum tentu disukai sama D, dan seterusnya. Pusing kita kalau mencari ridhonya manusia. Gak akan ada habisnya. Tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadikan kehidupannya untuk mengejar ridho Allah, inilah orang yang akan bahagia di dalam hidupnya. Wa ta'arruf ilaihi qurrata uyunihim. Dan jadikanlah mengenal Allah itu sebagai hiburan di dalam hati kita. Makanya harusnya setelah ngaji Asmaul Husna ini pada senang kudune. Ya, harusnya seperti itu. Jadi semakin tenang, semakin bahagia. Kemudian Imam Ibnul Qayyim menjelaskan apa akibatnya kalau orang tidak kenal Allah. Nah, wa mata faqadu dzalik kanu aswa'a halan minal an'am. وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وَمَتَى فَقَدُوا ذَلِكَ, ketika manusia tidak kenal Allah. Ketika manusia tidak kenal Allah, kanu aswa'a halan minal an'am, maka dia akan lebih sial, akan lebih buruk kondisinya dibandingkan al-an'am. Al-an'am napa? Hewan ternak. Orang yang tidak mengenal Allah, kondisi hidupnya akan lebih naas, akan lebih sial, akan lebih enggak enak dibandingkan hewan ternak. Kenapa demikian? Wa kanatil an'amu atyaba 'aishan minhum fil ajil. Dan hewan ternak akan lebih nyaman hidupnya di dunia dibandingkan dia. Kenapa demikian? Karena hewan ternak itu kenal Allah mereka.
Kenal siapa yang menciptakan mereka. Makanya kata sebagian orang ya yang memperhatikan hewan-hewan tersebut, kalau lama nggak turun hujan, maka hewan-hewan itu akan sering apa? Mendongakkan gue apa? Mengangkat kepalanya ke atas, mengharapkan Allah segera untuk menurunkan hujan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa burung-burung itu bertasbih, berzikir. Ya. Bahkan segala sesuatu di muka bumi ini berzikir mengingat Allah. Bahkan batu pun juga berzikir. Ya. Mereka lebih bahagia dibandingkan manusia yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena manusia-manusia tersebut hidupnya tidak nyaman, sedangkan binatang-binatang itu hidupnya nyaman karena mereka kenal Allah. Itu baru di dunia. Wa aslamu aqibatan fil ajil, dan binatang-binatang tersebut nasibnya di akhirat lebih selamat dibandingkan manusia. Kenapa demikian? Karena manusia yang tidak kenal Allah nanti pertanggungjawabannya berat di hari kiamat, sedangkan hewan itu tidak ada pertanggungjawabannya. Milih jadi manusia atau sudah jadi manusia ya nggak bisa, sudah jalani ya. Karena binatang, tumbuhan itu mereka tidak mendapatkan beban kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kita manusia dan bangsa jin itulah yang mukallaf, yang mendapatkan beban kewajiban beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah muqaddimah atau prolog dari pengajian malam hari ini, dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang buku ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.